Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Bali Kenken. Pagi ini kita akan sharing seputar topik penguatan program pengentasan RTLH di Sperkinta Buleleng. Bersama dua narasumber di Studio Pro 1, Bapak Insinyur Nyoman Suarjana selaku Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu, Om Swastiastu. Inggih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Iya, apa kabar Pak Baik, Sekretaris? Baik, luar biasa ya. Terlihat cerah, Ya, fresh begitu ya. Di penghujung ini. Di bulan Bebas. Agustus. Maksud saya di penghujung karir saya mungkin di Oh gitu. di tahun 2024. Kemudian juga nuansa Hari Kemerdekaan juga memberikan semarak untuk bagaimana kita memberikan program-program yang aktual kepada masyarakat. Oh begitu, wah luar biasa, diberikan kehormatan untuk tampil kembali begitu ya di RRI ya. Ya tidak masalah Bapak, nanti kalau ada yang ingin ketemu dengan Bapak bisa langsung. Boleh nanti. Boleh nanti. Iya. Dan kita juga bersama Bapak Made Agus Suardana ST selaku Kabid Kawasan Permukiman. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Agus. Ya, Om Swastiastu, Wayu, Om Swastiastu buat seluruh pendengar setia RRI yang kita cintai ini. Salam sehat buat kita semua. Iya, luar biasa. Tetap semangat ya Pak. Tetap ya. Semangat. Oke, masih lama kira-kira karirnya Pak? Nggih, Hastung Kare masih cukup lama. Masih cukup lama. Kalau Pak Suarjana katanya Sampai dengan November ya. sampai dengan November. Desember sudah off. Oh Beliau gitu. masih panjang. Oh berarti masih bisa mengikuti pesta demokrasi ya. Oke. Pagi ini kita akan sharing seputar topik penguatan program pengentasan RTLH di Sperkinta Buleleng ya. Kalau berbicara mengenai penguatan, ini juga salah satunya merupakan program pengentasan RTLH di Sperkinta Buleleng. RTLH itu rumah tidak layak huni begitu ya Pak? Iya. Sekretaris ya? Iya. Oke. Nah, itu sejauh mana pengertiannya kalau berbicara mengenai penguatan program pengentasan RTLH? Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Yang pertama tentunya sudah mengundang kami Dinas Perkimta, yang dalam hal ini kami selaku Sekretaris Dinas bersama Kabid Kawasan Permukiman mewakili Ibu Kadis yang pada kesempatan ini berhalangan hadir karena memang ada acara yang tidak bisa diwakilkan di Denpasar terkait dengan pertemuan DPD Himbera. Kemudian para pendengar atau pemirsa RRI yang berbahagia, seperti apa yang menjadi tajuk dialog hari ini, yaitu penguatan program pengentasan RTLH di Sperkinta Kabupaten Buleleng. Mungkin untuk sedikit menambah informasi apa sih RTLH itu. Jadi RTLH itu adalah singkatan dari atau akronim daripada rumah tidak layak huni. Jadi rumah-rumah yang tidak layak huni itu adalah rumah yang secara kondisi tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan tempat tinggal atau dihuni.
karena terkait dengan keamanan, kenyamanan, kebersihan maupun kesehatan. Sehingga perlu intervensi pemerintah untuk memberikan layanan terkait dengan keinginan masyarakat untuk memiliki rumah yang secara peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi hak dasar pada masyarakat. Nggak salah kalau enggak pasalnya itu pasal 28 ayat H. Jadi setiap individu berhak terhadap rumah yang layak dan sehat. Jadi atas dasar itu kami memberikan intervensi program bantuan rumah tidak layak huni, baik itu melalui peningkatan kualitasnya maupun pembangunan baru. Begitu kriterianya, Pak ya? Iya. Oke. Itu yang masuk dalam RTLH hampir merata ya, Pak, di 9 kecamatan di Buleleng? Kalau merata dan tidaknya itu tergantung daripada kondisi kemiskinan masyarakat. Karena kemiskinan masyarakat ya salah satu sumbernya juga terlihat daripada kemampuan untuk dia menyisihkan pendapatannya untuk memiliki rumah. Jadi kondisi kita di Kabupaten Buleleng secara umum, walaupun per kecamatan nanti ada, itu jumlah RTLH kita yang terinput tercatat ada 12.470 unit. 12.470. Itu untuk tahun ini atau mulai dari tahun kumulatif berapa? daripada 2017. Semenjak Disperkimta ini berdiri. Jadi sampai dengan tahun anggaran 2024 atau tahun 2024 sudah tertangani dan sisanya masih 4.280, tertangani sebanyak 8.190 unit. Nah, sisanya ini menjadi program-program kita yang perlu kita formulakan, strategikan untuk bisa kita intervensi, kita tangani di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Mungkin ada target, Pak ya, karena lumayan sisanya lagi 4 ribuan ya, Pak. Iya. Itu seperti apa nanti, Pak, target ke depannya? Mungkin sistem atau konsepnya? Ya. Target pasti ada, cuman targetnya sangat beririsan dengan kemampuan daerah. Anggaran yang memang dialokasikan untuk penanganan itu. Nggak salah kalau untuk peningkatan itu kisaran uangnya itu ada di angka 20 juta. 20 juta. Nah, tinggal berhitung saja berapa dana yang dialokasikan untuk penanganan program tersebut. Kemudian berapa kemampuan daerah juga yang bisa menangkap, mengakses informasi dari Pak Lurah dan Pak Mekel di 148 desa kelurahan ya. Karena informasi untuk masyarakat miskin yang tidak punya rumah dalam konteks yang layak itu akan terus berkembang, akan terus tumbuh, sehingga mungkin jumlah ini akan kemungkinan cenderung meningkat. Dengan penanganan yang kita target tentunya juga tidak akan menjawab permasalahan itu, tidak bisa tuntas, terus ada pertumpahan. Ditambah lagi informasi-informasi yang dari desa yang sekarang sudah kita buat aplikasinya dengan aplikasi Sipermata, jadi sinergisitas informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dengan harapan calon penerima itu sudah merupakan calon-calon yang memang lulus verifikasi lapangan validasi dengan persyaratan-persyaratan itu. Karena bukan tidak mungkin ada personil atau kelompok yang memang kategori miskin, tapi dia masih punya aset untuk membuat rumah. Itu sempat terdata, itulah di-sharing di aplikasi itu. Sehingga mudah-mudahan data ini bisa kita update lagi, memberikan informasi kepada pemerintah sebagai data, basis data yang valid, yang secara sistem kalau memang sudah terjadi kekurangan terhadap persyaratan mungkin tolak sama sistem. Nah, itu jelas menjadi beban pemerintah, dalam hal ini mungkin pemegang kebijakan tertinggi Pak Bupati bersama jajarannya dan Dinas Perkimta salah satunya, ditambah dinas lain yang memang punya akses untuk itu, seperti katakanlah perusahaan daerah lewat TJSLP-nya dan lain sebagainya. Mungkin gitu Mbak Ayu. Oke, itu memang data yang valid didapatkan dari dinas mana Pak untuk RTLH ini, menindaklanjuti bahwa ini memang harus ditindaklanjuti oleh Disperkimta begitu kan? Data sebenarnya kan kita jemput bola juga dengan kita melakukan pengamatan atau ke lapangan, di samping juga karena ini berbasis usulan, ya jelas Pak Mekel dengan Pak Lurah yang tahu. Tapi terhadap data itu kita verifikasi lagi secara calon penerima, kemudian secara teknis juga kita
betul tidak dia miskin, kategori miskinnya di mana. Seperti tadi mungkin dia aset punya, tapi punya rumah yang tidak bagus, berarti dia punya kemampuan untuk membuat rumah, cuman dia tidak realisasikan. Mungkin cukup dengan bedengan di kebunnya, katakanlah punya kebun cengkeh, selayaru, sikat aru, tapi rumahnya cukup bubuk yang standar tadi, yang di luar persyaratan keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan. Ada nggak kira-kira yang tidak sesuai kriteria tapi itu tiba-tiba masuk ke data gitu Pak? Pasti ada. Oh pasti ada ya. Cuman itulah, jadi screen kita ada aplikasi Si Permata yang sudah kita launching 2 tahun ini, itu sebagai screen untuk membatasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ini kan akan ya menjadi tanggung jawab kita juga, termasuk Pak Mekel ya. Tatkala sudah direalisasikan, kalau memang tidak tepat sasaran nanti menjadi hal-hal yang tentunya program atau kegiatan yang berpeluang atau punya celah terhadap kasus-kasus itu. Mungkin Pak Kabid ada yang ditambahkan. Oke, silakan Pak Kabid untuk pemaparannya. Agak dekat dengan mic-nya ya. Jadi supaya Baik, jelas ya. terima kasih nih. Mungkin kami menambahkan terkait RTLH. Mungkin dari awal Tiang jelaskan, kebetulan Niki kesempatannya sangat bagus sekali sehingga masyarakat tahu apa sih RTLH. Kadang-kadang kan dari definisi itu kriteria apa sih yang bisa bagi masyarakat agar memperoleh bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini. Jadi berbicara RTLH, rumah tidak layak huni, itu sesuai dengan Kementerian Perumahan itu ada 3 kriteria rumah itu disebut tidak layak huni. Yang pertama adalah terkait struktur bangunan. Struktur bangunan itu adalah keselamatan penghuninya. Jadi diharapkan kalau rumah layak huni itu rumahnya itu ada strukturnya sehingga ketika terjadi bencana ada yang menopang. Yang kedua adalah dari segi kesehatan. Nah, dari segi kesehatan itu apanya? Yang pertama adalah pencahayaan, yang kedua hawanya. Jadi rumah yang layak huni diharapkan ada cukup sinar masuk ke dalam rumah itu dan penghawaannya. Yang ketiga adalah sarana sanitasi, yaitu memiliki jamban atau WC yang sehat. Jadi ketika 3 kriteria itu dia memenuhi berarti rumahnya layak huni, tapi apabila tidak memenuhi berarti rumahnya tidak layak huni, kan seperti itu. Sehingga di sini diharapkan pemahaman masyarakat itu tahu apa sih yang terkait rumah layak huni yang bisa kita ajukan. Nah, kembali tadi disampaikan terkait data. Memang benar disampaikan bahwa perkembangan data itu sangat dinamis sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. Jadi di tahun 2024 ketika kita launching aplikasi Permata, kita kunci data rumah tidak layak huni di Kabupaten Buleleng itu dari 2017 itu sebanyak 12.470. Kita kunci dulu sana. Nah, ketika data itu terkunci, kita melakukan penanganan setiap tahun, kan seperti itu. Sehingga terakhir di posisi di tahun 2024 itu sisa data kita penanganan RTLH dari 12.470 itu tersisa 4.280. Nah, itu yang mungkin menjadi target kita. Mungkin di topik ini dikuatkan programnya. Program yang kita jalankan mungkin sudah cukup bagus, tapi perlu strategi-strategi ya untuk menguatkan bagaimana kita merealisasikan target-target yang sudah kita tentukan itu. Nah, tentu ini sama ketika tadi disampaikan keterbatasan anggaran, kita pun tidak diam begitu saja. Tadi disebutkan kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Buleleng ini agar ikut berperan serta dalam pengentasan atau kepemilikan rumah tidak layak huni ini dengan mereka mengeluarkan CSR-nya atau kita sebut TJSLP. Oke, apakah Disperkimta ini menggandeng pihak lain, Pak? Penguatan program RTLH. Begini, kalau
dengan pihak lain karena kita di Kabupaten Buleleng ini ada forum TJSLP, jadi kita melalui forum itu untuk penanganan Apa itu RTL. TJLSP? Tanggung jawab sosial perusahaan. Oh. Ya, kita ada forumnya yang diketuai oleh Bapeda. Jadi ketika perusahaan itu akan menyalurkan bantuannya terkait rumah tidak layak huni, mereka masuk di sana juga dulu di forum TJSLP itu, nanti data rumah yang akan dibantu dari kita. Gitu. Jadi target sasaran kita ya sesuai dengan database perumahan yang akan ditangani. Selanjutnya juga terkait penanganan tadi sampaikan keterbatasan anggaran, kita juga sinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini kalau tahun lalu kita konsen ke penanganan kemiskinan ekstrim seperti itu, ya kita masuk di sana, sehingga siapa sih yang diprioritaskan dalam melakukan penanganan, ya kita tangani yang masuk data kemiskinan ekstrim. Dan kalau di tahun 2024 ini ada prioritas penanganan stunting, ya kita itu yang prioritaskan, sehingga program ini menyentuh sasaran sekaligus sinkron dengan program pemerintah kabupaten, seperti itu mungkin. Oke, baik ya. Tapi memang masih banyak ya faktor-faktor yang mendukung dengan program atau penguatan program RTLH ini. Hanya saja itu tinggal bisa dimaksimalkan begitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Suarjana, apa saja yang kira-kira perlu dimaksimalkan Pak? Terkait dengan bahasa penguatan ini, itu kan sangat urgent sekali adalah strategi formula kita untuk menangani itu, karena memang kemiskinan menjadi ranking yang sangat bersentuhan dengan lingkungan sosial. Jadi perlu juga perkuatan seperti mungkin sudah disampaikan Pak Kabit tadi, yang forum TJSLP, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Itu sudah berkontribusi di Buleleng, kayak PDAM, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang lain yang menyisihkan SAU-nya untuk kita mendukung program itu. Di samping juga kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Dinas PUPR. Ada program-program dari pusat seperti BSBS, bantuan stimulan perumahan swadaya, kemudian ada yang lain. Pada dasarnya itu merupakan strategi yang tidak terpisahkan dengan apa yang menjadi kondisi existing Buleleng. Kita punya strategi dengan program yang memang sudah disesuaikan dengan skala prioritas dengan kondisi itu. Ya Songkadu memang kalau memang ini berjalan stabil, ya harapan kita tentunya kemiskinan di Buleleng khususnya untuk kepemilikan rumah dapat kita jawab melalui program pengentasan RTLH ini. Oke, baik. Ini sepertinya sudah berdering ya dari tadi ya Pak. Kita dengar saya. mohon izin ya untuk menyapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau nanya ya Pak narasumber ya. Saya Ayu. Iya, Ayu di mana posisi Ayu? Selayar ya? Di Selayar. Iya. Saya ngontrak rumah Pak. Memang rumah kontrakan saya bagus-bagus. Tapi saya kepengen banget itu ngontrak beli rumah. Saya kepengen banget beli rumah. Tapi umurnya jadi umur ibu saya itu jadi masalah gitu. Umur ibu saya jadi masalah, pekerjaan ibu saya jadi masalah. Saya miskin banget Pak. Tapi saya itu ibu saya itu sudah melapor di kelurahan, tapi ditolak karena umur katanya Pak. Sedangkan saya ngontrak aja terus Pak gitu. Tidak pernah yang namanya belum bisa beli rumah karena alasannya ibu saya itu jadi pembantu dan umurnya itu sudah tidak muda lagi. Umur ibu saya itu 70-an lebih.
dan saya itu nggak bisa bangun Pak gitu. Apakah saya apakah Bapak bisa membantu saya gitu? Itu saja Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ayu yang ada di selayar ini atas informasinya. Apakah bisa nanti ditindaklanjuti ya Pak Suarjana ataupun Pak Agus ya? Nanti akan dijawab sembari kita menerima kembali atensi pendengar di 24644. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Inggih, ampura Pak Narde, volume radio nggih. Cukup monitor lewat handphone supaya tidak feedback. Terima kasih Bapak narasumber. Ini sangat menarik seperti tadi. Kurang keras suaranya Pak. Disampaikan bahwa persyaratan untuk dapat yaitu bantuan dari pemerintah dalam bentuk rumah sehat, ya kata rumah sehat ya, dari segi struktur, dari segi kesehatan, dari segi satu lagi lupa dia itu. Nah, bagaimanapun juga suatu rumah itu ada tentu berada di atas tanah. Tanah itu tidak berkaitan dengan rumah. Iya Pak. Nah, itu tidak bisa terlepas. Nah, sekarang di Buleleng yang saya tahu sekali lagi yang saya tahu, banyak tanah desa adat yang sekarang sudah terdaftar melalui PTSL. Kita sedang mempelajari PTSL ini, saya kebetulan sedang mempelajari PTSL ini, apakah PTSL ini sah secara hukum, karena bagaimanapun juga saya baca dalam disertasi dari Dr. Gunawanegara, itu tanah desa adat itu berubahnya menjadi tanah hak milik itu karena dilimpahkan dulu menjadi tanah negara berdasarkan Kepres nomor 1779. Tapi saya tidak butuhkan itu, bukan wewenang Bapak. Tapi yang saya tanyakan, tanah yang rumah yang akan didirikan itu berada di tanah desa adat. Lalu bagaimana kalau terjadi suatu hal tanah itu diambil oleh desa adat sendiri karena mereka itu di dalam PTSL itu disebutkan ditempati oleh keluarganya. Kemudian keluarganya dia tidak punya keluarga, dalam arti bahasa Balinya ceput. Lalu bagaimana langkah Bapak terhadap perlindungan rumah itu sendiri? Apakah Bapak mau memberikan perlindungan dalam arti bahwasanya rumah itu dijamin keamanannya, sudah menjamin keamanan dan sebagainya, yaitu mengenai ketersediaan rumah itu bisa lebih lanjut menjadi hak miliknya dia sendiri, sedangkan tanah itu ada di tanah desa adat. Bagaimana perlindungan hukumnya? Lalu apa dasar hukumnya? Sejauh mana bisa Bapak memberikan yaitu konservasi terhadap tanah itu sendiri? Terima kasih. Pak Narde gimana? Iya, Pak Narde di Beratan ya. Untuk informasinya terima kasih kepada Pak Narde mempertanyakan terkait untuk rumah yang sudah berdiri di atas tanah desa adat itu sejauh mana begitu Pak ya terjaminnya keamanannya jikalau nanti tiba-tiba atau sewaktu-waktu diambil oleh desa adat itu sendiri, mungkin kekuatan hukumnya juga begitu ya. Baik, selain Pak Narde, silakan pendengar lain selain di 24644 ya, Anda bisa beratensi di WA Pro 1 ataupun berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Terima kasih buat Mang Agus atas supportnya ya, disupport kepada narasumber untuk tetap semangat. 24644, selamat pagi. Halo. Nggih, Pak. Swastiastu, Pak Putu. Ayo, siap. Kita narasumber nggih. Inggih. Pak narasumber ya. Swastiastu. Saya ingin menyampaikan sama Bapak informasi ini di Desa Mayong. Saya didatangi oleh warga masalah rumah pada rumah ini. Ada petugas mengaku, mohon maaf ya, dari mana lembaga mana ya tahu, tapi ada lembaga sosial apa di mana ini gitu loh. Namanya Gusti Wijayu ya, mendatangi rumah
yang akan mendapat bantuan bedah rumah rumah layak itu pun ini 2 orang Pak dimintai dana, ya mohon maaf ya. Satu orang 100.000, yang satu 200 untuk pengisian belangko dalam hal rumah ini. Ini orangnya miskin betul nih. Entah ini, dia tugas dari mana itu nggak tahu, tapi yang aku pegang sosial, apa sosial, dinas sosial apa di mana nih? Ini ada hubungan dengan bedah rumah. Saya sangat prihatin Pak. Ini di rumah warga saya desa Mayang sudah apa desa saya lain begini Pak nanti nih. Nih, tolong Bapak, saya mendekat air mata ini. Mendengar warga saya datang ke rumah saya ini. Bilang Bapak, sumber di sini ada rumah ada perumahan ya. Tolong dikoordinasikan dengan lembaga pihak dinas terkait Pak. Ini betul-betul rumahnya tuh rumah batunya Pak, batu tanah Pak. Kalau sekarang tembok-tembok sekarang kan ada permanen. Ini zaman dulu tuh, udah anaknya cacat Pak, penyandang disabilitas nih. Tolong Pak dibantu. Soal saya ingin nama saya, catat nama saya, Ayu Sundari saya siap bertanggung jawab. Desa Mayang Pak, nama saya Putu Mahardipa Pak. Cari saya. Saya ingin menyampaikan pelan di sini narasumbernya ada pemerintah dalam ini perumahan. Mohon Pak, mohon datangilah Desa Mayang oleh lembaga kepala desa. Saya siap bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Kurang lebih saya mohon maaf. Baik. Ya, ayo. Siap. Ampur banget cukup. Inggih, Suksema Mewali Pak Putu Rahayu. Rahajeng Mesandekan Rahayu. Untuk Pak Putu Mahardipa, terima kasih atas informasinya. Bagaimana kira-kira bisa ditindaklanjuti ya Pak Suarjana? Bisa survei ke sana? Ya, pasti nanti kita verify ke lapangan sambil juga berkoordinasi dengan pihak perbekal ya terhadap data yang sudah kita sempat sampaikan. Karena admin desa ini sempat kita berikan ini sosialisasi terkait dengan aplikasi sifat mata, bagaimana menginput data, kemudian apa yang dibutuhkan terhadap proses input itu. Nah, nanti terhadap sistem yang menolak data itu masuk ya kita tentunya akan lakukan verifikasi ke lapangan apa yang menjadi sebab. Sebelum ditanggapi, oh ternyata ada Mas Ilham yang beratensi di WA Pro 1. Jadi kita terima dulu ya Pak ya. Ya, selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi. Iya, silakan Mas Ilham, apa yang ingin disampaikan? Selamat pagi Pak narasumber dari Dinas Perumahan Perkum kita. Selamat pagi. Yang pertama kami perlu sampaikan ini terkait apresiasi kesuksesan miskin ekstrim, bantuan rumah miskin ekstrim yang dilaksanakan 2023 Pak. Nah, ini sangat saya apresiasi dari kami. Saya rasa ini sudah bagian dari pergerakan yang luar biasa Pak, terkait dengan pengurangan miskin ekstrim yang bagian dari kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, saya juga apresiasi terkait dengan koordinasi yang luar biasa antara pemerintah daerah dengan BUMN, BUMD untuk CSR-nya dan TJSL-nya terkait dengan kemiskinan ekstrim, baik itu rumah maupun dalam bentuk bantuan-bantuan lainnya. Ini sangat luar biasa Pak. Karena di sisi lain kita juga harus mensupport masing-masing desa yang ada di Kabupaten Buleleng yang masih memiliki masyarakatnya memiliki rumah yang tidak layak huni pada saat ini. Kemiskinan ekstrim baik itu rumah maupun dalam bentuk bantuan-bantuan lainnya. Yang selanjutnya Pak terkait dengan apresiasi di tahun 2024 ini saya dapat juga informasi bahwa memang akan ada juga ya perbaikan rumah tidak layak huni yang ada di perkotaan Pak ya. Karena kita lihat dari wajah-wajah perkotaan juga memang seharusnya dari sisi yang pertama dilihat adalah perumahan di perkotaan itu tidak lagi ada yang kumuh dan tidak ada lagi yang tidak layak huni. Ini suatu apresiasi program yang luar biasa Pak. Saya rasa kalau support ini disampaikan kepada BUMN dan BUMD, insya Allah dari sisi itu kita bisa mampu menerima bantuan
untuk menunjang kegiatan bantuan rumah tidak layak huni di daerah perkotaan. Yang saat ini saya lihat beberapa memang masih ada perkotaan di wilayah perkotaan yang rumahnya masih tidak layak huni, Pak. Apabila itu masih terjadi, ini kan wajah kota kita ada di masyarakat yang ada di kota. Ini menjadi apresiasi program yang luar biasa dari Perum kita. Jadi bisa ini menjadi modal untuk memperbaiki wajah dan tatanan kota Kabupaten Buleleng. Mungkin itu saja, Mbak. Makasih ya, Mbak Desa. Baik, terima kasih buat Mas Ilham atas atensinya ya. Jadi sebelum ditanggapi oleh kedua narasumber, mohon izin kita jeda sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten. Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana. Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan nggak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir. Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Diselokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir. Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya. Betul Don. Jangan betul-betul aja kamu Cah, harus diperhatikan juga itu. Iya Don, iya. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar dialog interaktif Hai Balikan Ken seputar topik penguatan program pengentasan RTLH di Sperkimta Buleleng tentu saja masih menemani ruang dengar Anda bersama dua narasumber, Bapak Insinyur Nyoman Suarjana selaku Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Bapak Made Agus Suardana ST selaku Kabid Kawasan Permukiman. Nggih, silakan untuk ditanggapi apa yang menjadi penyampaian Ayu, Pak Narde dan juga Pak Putu Mahardipe dan juga Mas Ilham ya. Baik, silakan Pak. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi ada 4 informasi dari masyarakat. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan program ini. Jadi ada Ibu Ayu di Selayar, kemudian ada Pak Narde di Beratan, ada Pak Putu Mahardipe di Mayong, dan terakhir ada Pak Ilham ya. Jadi ada informasi terhadap kepemilikan rumah, termasuk juga apresiasi terhadap pemerintah terhadap program-program yang sudah dilaksanakan dan keberhasilannya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ilham informasinya. Kemudian untuk Ibu Ayu ya terkait dengan hak kepemilikan rumah. Jadi Ibu mungkin dengan kondisi yang katakanlah difabel, kemudian punya orang tua juga yang punya keterbatasan dari sisi kemampuan untuk memiliki rumah. Saran saya, Ibu silahkan lapor ke kalingnya atau kadusnya, nanti diteruskan kepada Pak Lurahnya untuk kita, Pak Lurah nanti menginformasikan secara kolektif kepada kami, dan kami tentunya juga akan melakukan pengecekan ke lapangan kembali terhadap apa yang menjadi kriteria untuk calon penerima, dan secara fisik juga rumah yang tidak layak huni itu seperti apa sudah kami sampaikan. Ada 3 poin di sana. Secara umum keamanannya sudah dijelaskan sama Pak Kabid terkait dengan struktur, fondasi dan lain sebagainya. Kemudian kenyamanannya, dan terakhir juga kesehatan terkait sanitasi. Kalau memang itu sudah terpenuhi ya tentunya tidak menjadi alasan untuk kami tidak meneruskan apa yang menjadi hak dasar Ibu untuk kami intervensi, tentunya dengan asas pemerataan. Untuk Ibu Ayu ya, nanti silakan Pak Kabid menambahkan terkait yang 4 ini. Kemudian yang ketiga untuk Pak Nardo nanti terkait karena memang PTSL itu ya, PTSL secara umum mungkin tanah yang akan dibangun ataupun ditingkatkan rumahnya itu memang harus tanah milik
Kalau itu tidak menjadi hak milik ya mungkin status-status yang sah dalam hal ini mungkin surat rekomendasi atau pernyataan sewa menyewa kepemilikan dari atau surat keterangan dari Pak Lurah atau Pak Mekel itu menjadi dasar kuat karena setelah rumah itu terbangun dengan keamanan mungkin yang bagus bisa saja rumah itu berumur di atas 20 tahun atau 30 tahun mungkin 20 tahun akan dievaluasi atau harapan kita kan jangan sampai dipindah tangankan. Tapi kalaupun ada hal-hal yang lain mungkin nanti Pak Kabid menjelaskan setelah berapa tahun bisa dipindah tangankan rumah itu. Karena intinya itu untuk mengentaskan kemiskinan. Pangten nanti seorang pemohon yang anaknya mungkin dikasih rumah bisa turun-temurun, jangan dijual rumahnya sehingga miskinnya baru lagi kan. Bapaknya sudah dibantu, ya harapannya anak-anaknya juga tidak miskin terkait juga dengan rumah. Karena intervensi pemerintah kan tidak hanya rumah saja. Mungkin dari hal-hal yang lain seperti dinas sosial, dinas ketahanan pangan memberikan program-program yang memang bagaimana mengentaskan kemiskinan secara totalitas di Buleleng. Kemudian untuk Bapak Putu dari Mayong ya kebetulan Tiang juga Niki kan sebenarnya asli Bestalu dan sudah 2 kali melakukan penyuluhan menghadiri untuk rapat di desa ya melalui pengusulan awal kemudian tahapannya seperti apa sudah kita sampaikan kepada Pak Mekel. Untuk masyarakatnya yang memang secara standar kelayakan yang sudah Tiang sampaikan tadi memenuhi itu ya silakan diusulkan. Tentunya kami akan memverifikasi kembali ya, terhadap usulan itu. Karena bisa saja mungkin maaf rumahnya tidak layak tapi dia punya kemampuan, punya aset untuk dia bisa memiliki rumah, mungkin dijual sebagian ataupun dengan tanggung renteng dengan keluarga ya, mungkin pintunya dibantu atau atapnya dan dikerjakan gotong royong. Yang jelas keinginan ini namanya rumah swadaya, bantuan swadaya, jadi harus ada swadaya yang muncul dari individu maupun masyarakat, sehingga secara umum mungkin rumah-rumah yang tidak layak huni ini yang mengganggu tata kota, tata desa ya akan terentaskan nanti dengan program ini. Ya Pak Putu ya nanti silahkan dengan Pak Kadusnya, Pak Kliannya lapor ke Pak Mekel yang sudah sampaikan persyaratannya malah dalam bentuk PDF ya. Waktu musrenbang desa. Jadi berapa dia punya usulan ya tentunya kita berskala ranking tadi. Apalagi sekarang sudah ada si Permata sangat mudah sekali controlling untuk itu. Kita juga selaku pemberi bantuan tidak mau melakukan hal-hal yang bertentangan atau melawan hukum, walaupun itu hibah bansos ya, tapi tetap fisiknya tetap kita amati, realnya kita amati. Kemudian yang terakhir Pak Ilham, jadi kami tidak henti-hentinya menggelorakan semangat untuk membangun Buleleng, khususnya mengentaskan kemiskinan melalui perumahan ya. Di kondisi kita sekarang sedang menikmati atau merayakan semarak ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, tentunya hak dasar masyarakat untuk merdeka memiliki rumah ya, pasti akan kita dorong untuk program itu, dan kita berjuang dari sisi anggaran dan sisi hal-hal yang lain seperti dengan forum-forum koordinasi pimpinan daerah, apalagi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Buleleng. Berlanjut mungkin Pak Kabid bisa ditambahkan hal-hal yang teknis yang mungkin yang perlu secara ringkas ya. Silakan. Silakan ya, Pak Kabid. Baik, terima kasih, ini luar biasa. 4 informasi dari masyarakat yang masuk dalam acara ini. Mungkin yang pertama yang mengucapkan terima kasih pada Pak Narde mengingatkan nih. Jadi ketika kita berbicara bantuan pemerintah, tentu apalagi ini yang berbasis struktur atau bangunan, tentu yang menjadi juga persyaratan utama adalah ketersediaan lahan. Apalagi kita nanti merupakan program pembangunan rumah. Jadi kami harapkan calon penerima bantuan itu lahannya sudah clear seperti itu. Sudah clear itu jadi tidak bermasalah. Nah, kenapa seperti itu? Ini akan mengantisipasi permasalahan yang akan datang. Nah, di sini pun kita juga sudah setidaknya membuat kriteria lahan yang clear itu apa sih? Nah, seperti itu. Karena kita menyadari sasarannya ini juga kan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Yang pertama, ketika masyarakat itu mempunyai SHM akan lebih baik nih ketika SHM. Kedua, apabila dia numpang atau nyakap nih Ki, kalau biasanya di Buleleng kan sering lihat penyakap, itu kita harapkan ada surat keterangan atau pernyataan pemilik lahan memberikan izin lahannya kepada penerima bantuan ini minimal 20 tahun. Yang ketiga, apabila ini adalah lahan desa adat ataupun lahan desa yang tadi disampaikan, itu juga harus ada surat keterangan dari lembaga adat yang mengizinkan memakai lahan itu selama minimal 20 tahun. Jadi diharapkan ketika memang persyaratan itu dia terpenuhi, jadi kan clear dia. Jadi kita antisipasi tidak terjadi permasalahan tadi disebutkan Pak Nade, diambil seperti itu padahal mereka sudah mempunyai surat izin atau keterangan penguasaan lahan seperti itu. Lanjut ke Bu Ayu Selayar, mungkin ini yang dimaksud Bu Ayu ketika akan membeli rumah subsidi. Kalau kita di Kabupaten Buleleng terkait rumah subsidi itu ranahnya kan ke pengembang perumahan. Pengembang perumahan itu ketika akan melakukan akad, dia ke bank yang ditunjuk, itu biasanya persyaratannya seperti itu. Pertama pasti dilihat kemampuan bayar. Kemampuan bayar itu mungkin terkait pekerjaan, umur seperti itu, sehingga tadi disebutkan Bu Ayu ketika saya akan membeli rumah kok justru tidak dikasih, ya seperti itu, kembali ke kemampuan bayar atau cicilnya mereka. Kalaupun memenuhi pasti diberikan pembelian rumah subsidi ini, mungkin ke arah sana. Oh, berarti di sana kendalanya gitu ya Pak ya? Karena itu kan memang persyaratan perbankan ketika akan melakukan pembelian rumah atau pencicilan rumah, terutama rumah subsidi seperti itu. Nah, mungkin kami menambahkan saran Bu Ayu, apabila mempunyai lahan, baik itu lahan milik saudara ataupun lahan desa yang diizinkan melakukan pembangunan, agar diusulkan ke kalau di Selayar mungkin ke kepala lingkungan atau ke kelurahan di sana, sehingga bisa kita tindak lanjuti. Yang jelas persyaratan itu dulu punya ketersediaan lahannya. Lanjut ke Pak Putu Mahardipe yang Desa Mayong. Dari kami tegaskan di sini, dari personil ataupun pegawai di Seperkimta, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman yang melakukan kegiatan di lapangan itu tidak memungut biaya. Saya tegaskan di sini. Malahan kita memang pure murni membantu masyarakat. Jadi bisa dipastikan itu bukan dari dinas. Jadi terima kasih, ini laporan-laporan seperti itu, sehingga kita pun waspada. Kita pun berjalan ketika melakukan survei apapun di lapangan pasti ke kantor desa dulu, karena ya kita kulunun ke pemilik wilayah di sana. Nggak mungkin kita serta-merta masuk ke rumah-rumah warga di sana, kan seperti itu. Jadi dipastikan itu, dan tadi disampaikan seperti itu, apabila ada memang keluarga dari Pak Putu atau warga di sana yang memang tercecer datanya, mohon kembali lagi disampaikan ke pihak desa, karena tentu pihak desa yang mengetahui. Kalau kita di atas meja di kantor itu kan tidak semua kita tahu data-data warga. Mohon nanti lewat pemerintah desa mereka mengusulkan. Oke, itu mungkin jadi pengalaman juga ke Pak Putunya gitu ya. Dan sekarang seperti tadi disampaikan, si Permata itu tidak harus datang ke kantor kami. Nah, kita bisa menginput langsung di aplikasi si Permata, sehingga ya dari kantor masing-masing desa wilayah itu mereka sudah menginput usulan yang ada, seperti itu kemudahannya. Oke, baik ya. Yang pastinya terima kasih kepada pendengar yang sudah memberikan informasi-informasinya ya. Sekali lagi, dengan program penguatan dari RTLH ini tidak dipungut biaya sama sekali, dan petugasnya pun ataupun dari Disperkimta itu memang sudah mendapatkan data dari desa atau kelurahan ya Pak ya. Oke, ya. Ini pengalaman juga kepada Pak Putu ya. Kasihan juga lumayan itu jumlah uang yang dipungut gitu ya. Kalaupun ada oknum yang seperti itu, ya silakan dengan pihak desa, karena seperti apa yang disampaikan oleh kabid kami, bahwa kami ya secara personal
tentunya ke desa itu pasti mampir ke Pak Mekelnya. Apa sih informasi yang bisa kami tangkap dari program ini? Kalau bersedia dia langsung mendampingi ke lapangan, ya pasti didampingi sama klien dusun minimal, dengan jalan yang memang orang-orang miskin ini kan dengan kondisi topografi yang tidak bagus, mantap ya Pak. Kaling atau dusunnya pasti. Malah kalau Pak Mekelnya semangat, Pak Mekelnya akan turun. Sehingga apa yang menjadi informasi dari desa itu, kemudian data yang kita miliki dengan sistem aplikasi ini, tentunya check and rechecknya itu harus memang clear dan tidak bermasalah. Ya nanti masalah ada sekelompok atau orang-orang yang memang tidak puas terhadap kondisi ini, ya mari kita duduk bersama, kita clearkan apa sih yang menyebabkan dia tidak terpenuhi usulannya, atau memang pending di desa, atau memang kita juga ada hal-hal yang menjadi prinsip untuk tidak memberikan itu. Tentunya informasi desa ini sangat diperlukan sekali, apalagi terkait dengan pungli-pungli yang mengatasnamakan dinas. Ya bisa saja mungkin bukan oknum dinas ya, orang anak desa punya admin, kami punya admin, dan kami juga tidak pernah untuk mendapatkan sesuatu ya, karena kami sudah punya biaya, punya personil untuk kita terjun ke lapangan. Malah tanpa biaya kami ya turun ke lapangan, yang penting ada BBM ya sudah. Karena program kita memang itu, dan kita bangga hari ini ada masyarakat yang memang mengapresiasi pergerakan program pemerintah, terutama untuk kemiskinan ekstrim, yang tambahkan memang di 2023 ini kita nolkan ya. Tapi bukan tidak mungkin juga ada pergerakan nambah ya, karena memang keturunan ini kan terus ya. Keluarga punya anak, anaknya nanti kawin punya anak, kan perlu dukungan rumah tadi untuk dia nyaman tinggal di rumah itu. Karena tadi sebutkan kenyamanan juga salah satu penghuninya. Rumah yang ukuran sekian ditempati 8 orang itu kan tidak nyaman. Apalagi ditambah hal-hal yang lain seperti sanitasi dan sebagainya. Tentunya itu menjadi PR juga bagi pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pemerintah kabupaten untuk memberikan data yang valid dan real. Mungkin begitu Mbak Ayu. Ya, mungkin ini lebih ke penekanan kepada masyarakat begitu ya Pak Sekretaris ataupun Pak Kabid, bahwasanya program dari Disperkinta niki terkait RTLH itu seperti apa pure di lapangan kepada masyarakat gitu, supaya nanti ini menjadi pengalaman. Untung saja Pak Putu Mahardipa ataupun Pak Nangbiat itu mau sharing gitu Pak. Ini mohon ditegaskan lagi Pak kepada masyarakat, itu seperti apa sih konsepnya begitu, jangan sampai masyarakat kena lagi seperti yang dialami oleh Pak Putu Mahardipa. Konsepnya mungkin secara sederhana, apa yang memang ditangkap informasinya oleh masyarakat atau personel masyarakat terkait dengan rumah tidak layak huni ini, ya silahkan melapor kepada Pak Desa atau pihak desa melalui kepala dusun, atau kalau di kota melalui Kaling, sehingga ini mereka ada itu menjembatani apa yang menjadi problem masyarakat, tidak langsung akses kepada hal-hal yang memang meragukan dari sisi lembaganya. Nanti Pak Mekel atau Pak Lurah jelas meneruskan, kalau perkotaan jelas Pak Lurah. Jadi banyak tadi sudah program-program sudah digelontorkan untuk menghias kota, terutama di Banyuning, sekarang Kampung Kajan dan lain sebagainya. Ini terpadu sekali. Nah, ya harapan kami dengan masyarakat harus seperti itu, karena niki pemerintah desa keberadaannya memang membantu pemerintah kabupaten sebagai ujung tombak untuk memberikan informasi data terkait dengan program-program yang dibawa oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Itu mungkin Bu Ayu. Berarti selaku masyarakat itu melapor langsung ya ke pihak desa ataupun kelurahan ya. Saya miskin loh, salah satunya tidak punya rumah. Penghasilan saya seperti ini. Ada keluarga saya yang difabel atau orang tua saya sudah tak bisa beraktivitas untuk berproduktivitas. Silakan nanti Pak Mekel lagi yang menyampaikan. Jangan langsung akses kepada petugas-petugas yang notabene mungkin tidak jelas. Ya katakanlah bukan Disperkinta ya. Kalau kami tetap kemana-mana membawa izin Pak Sekretaris, ini penelpon terakhir ya. Mas Ramadan yang ada di Sorong. Oke. Iya. Mas Cendrawasih silakan, apa yang ingin disampaikan? Selamat pagi dan selamat pagi.
Ini saya maaf lah belum. Oke, singkat padat jelas ya Mas ya. Ini penelpon terakhir ya. Ini sebenarnya tentang apa? Tadi saya dengar tentang bedah rumah ya gitu ya. Oke, ini mengenai penguatan program pengentasan rumah tidak layak huni. Program dari Disperkimta Buleleng. Oke, langsung saja Mas Ramadan. Pertanyaan saya berarti anggarannya itu apakah itu anggaran desa yang 100 miliar yang dapat sekian itu dari situ atau berdiri sendiri dan atau anggaran dari APBN kita. Kemudian berapa sih rumah yang akan dibangun supaya ada sosialisasi dan masyarakat tahu dipilih yang paling miskin sekali dari A dan B itu siapa yang berlayak yang bisa mendapatkan bantuan itu harus berarti harus peran RT RW kan begini yang tahu soalnya gitu ya gitu ya mungkin yang saya mau tanya apa di desanya atau APBN program pemerintah daerah atau pusat atau sosialisasi supaya bisa masyarakat mengetahui persis yang layak harus dibantu dan yang belum bisa dibantu jadi sesuai dengan anggaran. Terima kasih tadi. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat Mas Ramadan yang ada di Sorong terkait anggarannya. Terus berapa rumah yang harus dibangun, begitu ya. Silakan Pak Sekretaris ditanggapi. Terima kasih Pak Ramadan yang berada di Sorong Niki sudah berpartisipasi. Jadi terkait dengan anggaran tadi sudah sempat saya sampaikan. Jadi untuk peningkatan rumah tidak layak huni itu anggarannya sekarang sesuai dengan peraturan perundangan itu sebesar 20 juta. Tapi kalau untuk pembangunan baru itu kisarannya nanti sampai dengan 50 juta. Berarti dia mulai pondasi, kemudian dindingnya dan atapnya akan total dibangun. Artinya lahan kosong. Tapi kalau peningkatan kan ada bagian tertentu dari rumah itu yang diperkuat seperti yang sudah dijelaskan tadi terhadap kriterianya. Kemudian berapa sih rumah yang akan dibangun? Nah itu kembali lagi kepada program pemerintah daerah masing-masing ya, menerjemahkan apa yang menjadi database yang ada di wilayahnya. Kemudian dengan perkuatan dana APBN bisa sekali, malah justru APBN ini yang sangat besar untuk menggelontorkan dana seperti terkait dengan kemiskinan ekstrim, kemudian BSBS, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan anggaran desa setahu saya itu memang bisa digunakan. Cuman mungkin ya unitnya terbatas karena anggaran desa itu kan ada skala-skala prioritas yang memang Pak Makel menjadi program-program ininya unggulannya untuk itu. Yang saya tahu beberapa desa mungkin di Buleleng sudah melakukan itu, desa Subo, kemudian desa apa itu, dia mungkin setahun bisa 2 atau 3 atau mencari channel-channel lain. Tetapi secara institusi memang pemerintah daerah melalui dinas Perkimda kalau di Buleleng, mungkin di Sorong mungkin kalau bisa dinas perumahan atau masih dinasnya lembaganya seperti apa namanya kan bisa gabung ya dinas PUPR ya itu. Kalau kita Buleleng memang punya dinas perumahan secara khusus. Mungkin itu Pak Ramadan, terima kasih atas partisipasinya. Pak Kabid. Pak Kabid ada tambahan? Ya, mungkin sedikit tadi disampaikan Mas Ramadan ini tentang sosialisasi ketika akan melaksanakan tentu. Ketika kita akan melaksanakan suatu kegiatan di suatu wilayah, sosialisasi itu wajib. Ya, samping memberikan pemahaman terhadap program kita, di sana juga ada feedback dari masyarakat terkait apa yang akan kita laksanakan di sana. Jadi tetap sosialisasi itu kita laksanakan, wajib dilaksanakan. Oke, baik, ada tanggapan juga dari Niriana GAP, terima kasih infonya Pak Sekretaris dan juga Pak Kabid ini melalui channel YouTube RRI Singaraja Official dan juga support dari Tutsat. Tetap semangat kepada kedua narasumber. Ini karena waktu yang sangat singkat dan sangat-sangat terbatas begitu. Sebagai penutup ataupun closing statement, hal apa yang ingin Pak Sekretaris sampaikan terkait penguatan program RTLH dari Disperkimta Buleleng? Silakan Bapak. Mungkin yang bisa saya lebih fokuskan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memang berada di kondisi miskin ya, kategori miskin baik itu ekstrim maupun miskin yang lainnya. Tolong diperjuangkan haknya kepada Pak Mekelnya atau Pak Lurahnya, sehingga apa yang menjadi kewajiban negara dalam hal ini untuk membantu masyarakat memiliki rumah bisa dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya tidak ada permasalahan-permasalahan yang nantinya
membawa hibah ini kepada proses hukum, karena mungkin bisa tidak tepat sasaran atau tepat bantuannya ataupun ada hal-hal yang lain. Jadi masyarakat di sini tolong memberikan informasi yang sedetail mungkin, sejelas-jelasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu sehingga apa yang menjadi hak masyarakat ini bisa terjawab ya, karena anggaran sudah diplot untuk itu. Baik, itu saja penekanan kepada pendengar terkait topik pagi ini ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Nyoman Suwarjana selaku Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan, kepada Bapak Made Agus Wardana ST selaku Kabid Kawasan Permukiman sudah hadir di studio Pro 1 dan sharing-sharing seputar topik penguatan program pengentasan RTLH di Sperkimta Buleleng. Kepada pendengar yang beratensi baik di 24644 WA Pro 1 dan juga channel YouTube kami, ada Ayu di selayar, Pak Narde, Pak Putu Mardipa, Mas Ilham, Mas Ramadan, Mang Agus, Tutsat dan juga Niriana GAP. Selamat beraktivitas kembali kepada kedua narasumber, salam sehat selalu. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi hari ini, Kamis 29 Agustus 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1